Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa yang subur dan hijau, hiduplah seorang janda dengan dua orang putri. Janda itu bernama Nyai Melati. Ia memiliki dua anak perempuan yang sangat berbeda sifatnya. Putri sulungnya bernama Bawang Merah, sementara putri bungsunya bernama Bawang Putih. Bawang Merah, sesuai dengan namanya, memiliki sifat yang panas, pemarah, dan penuh kecemburuan. Ia sangat manja dan selalu ingin mendapatkan apa yang diinginkannya, tanpa peduli perasaan orang lain. Sedangkan Bawang Putih, meskipun namanya sederhana, memiliki hati yang suci, penuh kasih sayang, dan selalu sabar menghadapi segala cobaan. Sejak ayah Bawang Merah dan Bawang Putih meninggal dunia, Nyai Melati mulai menunjukkan perbedaan sikapnya terhadap kedua putrinya. Bawang Merah selalu mendapatkan perlakuan istimewa, sedangkan Bawang Putih seringkali dimarahi tanpa alasan yang jelas. Nyai Melati seolah lupa bahwa Bawang Putih juga adalah darah dagingnya sendiri. Sebaliknya, Bawang Putih diperlakukan seperti pembantu di rumahnya sendiri. Setiap hari, Bawang Putih harus membersihkan rumah, mencuci pakaian, dan memasak makanan. Sementara itu, Bawang Merah hanya duduk-duduk saja, menikmati hidup tanpa harus bekerja keras. Meskipun demikian, Bawang Putih tidak pernah mengeluh. Ia selalu menerima nasibnya dengan ikhlas dan menjalani hari-harinya dengan penuh ketabahan. Ia tahu bahwa kebaikan dan kesabaran akan selalu berbuah manis di kemudian hari. Suatu hari, Bawang Putih sedang mencuci pakaian di sungai. Tanpa sengaja, selendang kesayangannya terbawa arus sungai yang deras. Ia sangat sedih dan bingung karena selendang itu adalah peninggalan dari almarhum ayahnya. Bawang Putih berusaha mencari selendang itu, namun ia tidak menemukannya. Akhirnya, ia mengikuti arus sungai hingga jauh dari rumah, berharap bisa menemukan selendangnya kembali. Setelah berjalan cukup lama, Bawang Putih bertemu dengan seorang nenek tua yang tinggal di sebuah gubuk kecil di tepi sungai. Nenek itu sangat ramah dan baik hati. Ia menawarkan bantuan kepada Bawang Putih untuk mencari selendangnya yang hilang. Nenek tua itu meminta Bawang Putih untuk tinggal bersamanya sementara waktu. Selama tinggal bersama nenek tua itu, Bawang Putih diperlakukan dengan sangat baik. Ia diberi makan, pakaian, dan tempat beristirahat. Bawang Putih merasa sangat bersyukur dan berterima kasih kepada nenek itu. Beberapa hari kemudian, nenek tua itu memberikan pilihan kepada Bawang Putih. Ia menawarkan dua buah labu, satu labu besar dan satu labu kecil. Bawang Putih boleh memilih salah satu labu sebagai imbalan atas kerjanya selama ini. Dengan rendah hati, Bawang Putih memilih labu yang kecil, karena ia tidak ingin serakah. Setelah mengucapkan terima kasih, Bawang Putih pun pamit pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Bawang Putih membuka labu kecil itu dan betapa terkejutnya ia ketika menemukan labu itu penuh dengan emas, perhiasan, dan permata. Bawang Putih sangat bahagia dan segera menunjukkan harta itu kepada ibu dan saudara tirinya. Namun, bukannya bersyukur, Bawang Merah dan Nyai Melati malah merasa iri hati. Mereka merencanakan untuk melakukan hal yang sama agar bisa mendapatkan harta yang lebih banyak. Keesokan harinya, Bawang Merah pergi ke sungai dengan membawa selendang miliknya. Ia dengan sengaja membuang selendang itu ke sungai dan berpura-pura menangis agar bisa bertemu dengan nenek tua seperti yang dialami Bawang Putih. Benar saja, tidak lama kemudian, Bawang Merah bertemu dengan nenek tua itu. Namun, berbeda dengan Bawang Putih, Bawang Merah memperlakukan nenek tua itu dengan kasar dan tidak sopan. Ia bahkan memaksa nenek itu untuk memberikan labu yang besar. Dengan terpaksa, nenek tua itu memberikan labu besar yang diinginkan oleh Bawang Merah. Tanpa mengucapkan terima kasih, Bawang Merah segera pulang dengan membawa labu besar itu. Sesampainya di rumah, Bawang Merah dengan penuh semangat membuka labu besar itu. Namun, alih-alih menemukan harta,
Ia malah dikejutkan oleh keluarnya berbagai binatang buas dan serangga dari dalam labu tersebut. Bawang merah ketakutan dan menjerit minta tolong. Namun semua sudah terlambat. Nyai Melati yang mencoba membantu pun tidak berdaya. Akhirnya, mereka berdua menyesali perbuatannya. Setelah kejadian itu, Bawang Merah dan Nyai Melati mulai menyadari kesalahan mereka. Mereka berusaha untuk berubah dan memperlakukan Bawang Putih dengan lebih baik. Namun, luka yang mereka timbulkan tidak bisa hilang begitu saja. Bawang Putih, meskipun memaafkan, memilih untuk meninggalkan rumah itu dan memulai hidup baru di tempat lain. Dengan harta yang didapatkan dari labu kecil, Bawang Putih hidup bahagia dan